Shalom Bapak Ibu peserta Bible Study Perjanjian Baru. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Injil Lukas. Kita sudah menyelesaikan Injil Matius dan Markus. Sama seperti pada pembelajaran Injil Markus, kita hanya membahas hal-hal yang tidak tercatat di dalam Injil Matius. Nah, di Injil Lukas ini kita pun hanya membahas hal-hal yang tercatat di dalam Injil Lukas, dan yang sudah dibahas dalam Injil Matius dan Markus kita tidak bahas lagi. Baiklah, hari ini kita akan belajar dari Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 80. Cukup panjang ya. Saya harapkan kita tetap semangat untuk belajar bersama. Injil Lukas ditulis oleh Lukas dengan ilham Roh Kudus. Lukas ini adalah seorang tabib. Lukas 1 ayat 1 sampai 80 seperti tadi yang sudah saya katakan hanya terdapat dalam Injil Lukas saja. Kita mulai dari yang pertama, yaitu dari Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4, pendahuluan. Terlihat bahwa Lukas adalah seorang penulis yang menulis peristiwa tentang Yesus secara detail. Dia memperhatikan kronologisnya dan juga dia menulis secara sistematis. Bahasanya pun sangat bagus sehingga pembaca dengan mudah mengerti maksud penulisannya. Nah, tulisan ini ditujukan kepada Theophilus. Theophilus adalah seorang pejabat sehingga Lukas menulis Theophilus yang mulia. Tentunya Lukas punya hubungan dekat dengan Theophilus. Dan tentunya juga dituliskan bagi semua orang yang membutuhkan kebenaran tentang Yesus. Sebelum menulis berita ini, Lukas telah mendapatkan informasi yang akurat dari saksi mata dan pelayan firman. Siapa mereka? Mereka adalah rasul-rasul yang hidup bersama Yesus. Artinya, yang memiliki pengalaman hidup bersama Yesus yang selanjutnya mereka menyerahkan diri untuk menjadi pelayan firman. Lukas bukan orang yang asal menulis. Yang ditulisnya tadi saya katakan akurat karena melewati proses penyelidikan dengan seksama. Yang ditulis Lukas adalah sebuah fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Lukas menulis Injil ini dengan maksud agar Theophilus mendapatkan berita yang benar tentang peristiwa-peristiwa yang beredar tentang Kristus. Sebab waktu itu ada juga orang-orang yang telah menyusun berita tentang Yesus menurut versi mereka. Lukas bukan hanya ingin Theophilus mendapatkan berita yang benar, tapi juga mengetahui kebenaran yang sesungguhnya tentang Yesus. Nah, dari perikop ini, apa yang kita bisa pelajari? Yang kita bisa pelajari adalah jangan membuat berita hoax. Sampaikanlah kebenaran yang telah diteliti sebelumnya. Lalu, berusaha menyampaikan kebenaran dengan sistematis agar dapat dimengerti dan dipahami dengan benar. Yesus adalah kebenaran yang harus disampaikan kepada semua orang. Selanjutnya kita belajar Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25, pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Tadi saya katakan bahwa Lukas seorang yang detail, menulis dengan memperhatikan kronologi dan juga sistematis.
Disebutkan Zakaria dan Elisabet hidup pada zaman Herodes. Nah, ini yang dimaksud adalah Herodes Agung. Zakaria dan Elisabet keturunan Harun. Keturunan Harun yang laki-laki sudah pasti akan menjadi imam. Sehingga pada waktu itu ada banyak sekali imam. Saking banyaknya, maka mereka dibagi ke dalam rombongan-rombongan. Kalau kita bisa membaca di dalam 1 Tawarik pasal 24 ayat 1 sampai 18, di sana disebutkan ada 24 rombongan dari 2 anak Harun, yakni Eleazar dan Itamar. Kenapa? Karena Nadab dan Abihu, 2 anak Harun yang lain, sudah meninggal duluan. Zakaria adalah imam dari rombongan Abia. Dalam ayat 8 dan 9 dikatakan bahwa Zakaria melakukan tugas keimaman, yakni masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan. Untuk melakukan tugas itu dilakukan undian terlebih dahulu. Nah, sementara Zakaria membakar ukupan di dalam bait Allah, umat berkumpul di luar dan sembahyang. Dalam ayat 6 disebutkan bahwa Zakaria dan Elisabet adalah orang yang hidup benar di hadapan Allah. Hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Sayangnya, mereka tidak mempunyai anak. Budaya pada waktu itu, jika tidak mempunyai anak, dianggap sebagai orang yang terkutuk di hadapan Allah, atau tidak berkenan kepada Allah, atau Zakaria dan Elisabet ini mempunyai aib yang besar, yang sangat memalukan di hadapan masyarakat. Nah, ternyata anggapan bahwa Zakaria dan Elisabet adalah orang yang terkutuk terbantahkan dengan kehadiran malaikat Gabriel yang menyatakan supaya Zakaria jangan takut karena doanya telah dikabulkan oleh Tuhan. Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki yang harus diberi nama Yohanes. Yohanes itu artinya Allah penuh kasih karunia. Yohanes ada karena jawaban doa. Rupanya Zakaria dan Elisabet telah berdoa sekian lama. Mungkin juga mereka sudah tidak punya harapan untuk punya anak. Terlihat dari jawaban Zakaria dalam ayat 18. Nah, selanjutnya dalam ayat 20, Zakaria menjadi bisu karena dia tidak percaya bahwa ia akan mendapatkan anak. Rupanya pertemuan Zakaria dan malaikat Gabriel cukup lama, sehingga umat menjadi heran, kok bakar ukupannya lama benar. Tapi akhirnya Zakaria keluar juga, tapi dalam kondisi yang bisu. Nah, setelah selesai masa tugas Zakaria, kembali ke rumah, dan beberapa saat kemudian Elisabet mengandung. Selama 5 bulan Elisabet mengurung diri. Elisabet mengakui bahwa apa yang dialaminya adalah perbuatan Tuhan yang menghapuskan aibnya. Yohanes terlahir dengan tujuan ilahi, yakni dalam ayat 16 dan 17, di sana kita bisa membaca, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ayat 17, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Agar tujuan ilahi di dalam diri Yohanes ini digenapi,
maka ada bagian yang harus dilakukan oleh orang tuanya, yakni menjaga, mendidik, memelihara, dan memberitahukan kepada Yohanes bagaimana ia harus hidup. Ayat 15 dari Lukas 1 berkata, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minum minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus, dan mulai dari rahim ibunya. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari perikop ini? Orang yang tidak bercacat di hadapan Tuhan atau orang saleh itu tidak luput dari yang namanya masalah. Ketika ada masalah yang besar, seringkali orang itu ngejudge ya, bahwa itu merupakan akibat dosa di hadapan Tuhan. Menghadapi situasi seperti ini, tetaplah setia pada Tuhan dan lakukan apa yang jadi bagian kita. Ada waktunya Tuhan akan berkasih karunia untuk menunjukkan bahwa perkataan mereka keliru. Yang perlu kita ingat adalah Tuhan selalu punya waktu yang tepat untuk memberkati anak-anaknya. Tetap tekun berdoa, sekalipun doa kita tidak segera dijawab oleh Tuhan. Jangan hidup karena apa kata orang, khususnya mengenai penghakiman mereka, karena hal itu dapat melemahkan iman. Hendaklah kiranya kita hidup karena perkataan firman Tuhan. Setiap kita terlahir dengan tujuan ilahi. Setiap orang tua berkewajiban untuk menjaga, mendidik, memelihara, dan memberitahukan bagaimana anak-anak itu harus hidup di hadapan Tuhan. Selanjutnya kita lihat Lukas pasal 1 ayat 26-38, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus serupa dengan pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes. Lukas menulis pemberitahuan kelahiran Yesus dari sisi Maria, kalau Matius dari sisi Yusuf. Nah, Maria didatangi oleh malaikat Gabriel dan menyatakan bahwa Maria mendapat kasih karunia Allah. Terpilih untuk melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamakan Yesus. Hal ini merupakan penggenapan nubuat dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Dalam bahasa Ibrani, Yosua yang artinya juru selamat. Ia akan menjadi raja dari garis keturunan Daud yang memerintah untuk selamanya. Nah, mengenai kerajaan Daud yang tidak berakhir, tertulis dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12-16. Ini digenapi di dalam diri Yesus. Yesus juga akan disebut anak Allah. Nah, dari pernyataan tersebut, anak ini adalah Mesias sekalipun tidak disebutkan seperti itu. Maria adalah seorang perawan dengan tunangannya Yusuf dari keturunan Daud. Malaikat Gabriel datang kepada Maria 6 bulan setelah malaikat itu datang kepada Zakaria. Berarti setelah usia kandungan Elisabet 6 bulan. Berarti juga Yohanes Pembaptis lebih tua 6 bulan dari Yesus sebagai manusia. Sedangkan Yesus sebagai Allah, ia adalah Allah yang kekal. Maria adalah seorang yang mengasihi Tuhan dan rendah hati. Mendengar penjelasan malaikat mengenai keterkejutannya, ya, dia percaya. Artinya pada saat malaikat itu ngomong kan Maria terkejut, tetapi dia tetap percaya apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel. Nah, malaikat Gabriel menjelaskan tentang Elisabet yang merupakan kerabatnya,
Yang tentunya juga Maria pun tahu bahwa Elizabeth ini adalah seorang perempuan yang mandul, sekarang ini sedang mengandung. Nah, sesuatu yang mustahil bagi manusia, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini tentunya membuka pikiran Maria, sekaligus meneguhkan dan meyakinkannya bahwa kasih karunia Allah dalam hidupnya juga pasti akan terjadi. Itu sebabnya dalam Lukas 1 ayat 38, Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria menyadari siapa dirinya. Ia hanyalah hamba Tuhan. Dan ia menyerahkan diri dan membiarkan kehendak Tuhan terjadi dalam hidupnya. Sekalipun keputusannya ini bisa membawa celaka dalam hidupnya. Pada saat menerima keputusan dan penetapan Tuhan dalam hidupnya, Maria tidak punya pertimbangan apa-apa. Dia tidak takut terhadap kemungkinan yang akan terjadi. Bisa saja Yusuf tunangannya tidak terima akan kehamilannya, atau berbenturan dengan budaya pada waktu itu. Dia pasti akan dilempari batu sampai mati karena hamil duluan, artinya hamil di luar nikah. Hal ini tertulis dalam Ulangan pasal 22 ayat 20 sampai 21. Nah, Maria siap bayar harga demi keputusan Tuhan dalam hidupnya. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari perikop ini? Milikilah sikap seperti Maria terhadap kemauannya Tuhan. Maria terkejut atas sesuatu yang tidak lazim, namun tidak ngeyel. Mari kita menerima apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Karena sesungguhnya kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Sadari bahwa kita ini adalah hamba dan Tuhan adalah Tuan, bahkan pemilik kehidupan. Setiap hari saat mendengar firman Tuhan, biarlah kita berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Mari kita siap bayar harga atas sebuah keputusan dan penetapan Tuhan dalam hidup kita. Selanjutnya kita belajar dari Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Ini bicara tentang pertemuan Maria dan Elizabeth. Nanti kita lanjutkan sampai ayat 56 tentang nyanyian pujian Maria. Mendapat kasih karunia Allah yang begitu besar bagi Maria adalah hal yang menyukacitakan. Sehingga berita itu dia tidak pendam sendiri. Dia rindu berbagi dengan Elizabeth yang juga tentunya sedang bersukacita atas mujizat yang dialaminya. Selain itu, tentu Maria ingin melihat apa yang telah diberitahukan malaikat Gabriel kepadanya tentang seorang Elizabeth yang mandul yang hamil di masa tuanya. Hal ini bukan karena Maria tidak percaya kata malaikat, tapi ingin bertemu sanak saudaranya dan berbagi sukacita bersama. Setiba di rumah Zakaria, Maria memberi salam dan keanehan terjadi. Saat Elizabeth mendengar salam Maria, anak dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan. Tentunya Elizabeth merasakan perbedaan, gerakan biasa atau gerakan yang luar biasa dari anak dalam kandungannya. Dan dikatakan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Dalam pertemuan ini, Maria yang mungkin dengan segudang sukacita yang akan diceritakannya kepada Elizabeth tidak bisa mengutarakan karena Elizabeth menguasai situasi pada waktu itu. Elizabeth yang penuh dengan Roh Kudus mengungkapkan siapa Maria.
Maria adalah orang yang diberkati di antara semua perempuan. Elisabet tahu bahwa Maria sedang mengandung sang juru selamat, yakni Mesias. Dan Elisabet berkata bahwa apa yang telah diterima Maria dari Tuhan dan dipercayainya akan terlaksana. Nah, mendengar semua perkataan Elisabet, tentunya Maria mendapat peneguhan. Imannya diperkuat. Maria tidak bisa lagi menanggapi perkataan Elisabet. Yang dilakukan Maria setelah mendengar semua itu adalah menyanyikan pujian, pengagungan, menyanyikan pemuliaan bagi Allah. Hal ini bisa kita biasanya kita dengar dengan kata Magnificat, ya. Ini nyanyian pemuliaan Maria kepada Allah. Pemuliaan akan perhatian Tuhan kepadanya. Tuhan telah melakukan perbuatan besar dalam hidupnya. Maria bersuka cita karena Allah sang juru selamatnya dan Allah yang memperhatikan kerendahan hambanya. Maria memuji Tuhan karena rahmat-Nya diberikan kepada generasi ke generasi yang takut akan Dia. Tuhan berkuasa untuk mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya, dan Tuhan punya otoritas atas jabatan dan hidup seseorang. Maria memuji Tuhan karena Ia, Tuhan, setia untuk menepati janjinya kepada umat Israel. Tuhan tidak lupa, tapi Tuhan ingat akan rahmat-Nya yang telah dijanjikannya. Dan Alkitab berkata, selama lebih kurang 3 bulan, Maria tinggal bersama-sama dengan Elisabet. Dari perikop ini, pembelajaran yang bisa kita ambil adalah segera ceritakan perbuatan-perbuatan besar yang telah Tuhan perbuat dalam hidupmu. Agungkan Tuhan atas segala yang telah dilakukannya di dalam hidupmu. Dalam segala perkara, ingat bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia dalam janjinya. Apa yang dijanjikannya pasti digenapi. Selanjutnya kita lihat Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 66 mengenai kelahiran Yohanes Pembaptis. Setelah genap waktunya, Elisabet melahirkan seorang anak laki-laki. Tuhan Allah menggenapi janjinya kepada Zakaria melalui malaikat Gabriel pada waktu itu. Sekalipun Zakaria dan Elisabet sudah tua, bahkan dikatakan Elisabet mandul, perkataan Tuhan atau janji Tuhan tidak dipengaruhi oleh keadaan manusia. Berkat yang diterima oleh Elisabet disambut gembira juga oleh para tetangga. Tentunya mereka melihat bahwa Elisabet mendapat mujizat dari Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia diberikan Tuhan kepada Elisabet. Sekaligus hal ini menghapus pandangan masyarakat terhadap Elisabet bahwa ia perempuan yang terkutuk. Artinya, dengan melahirkan anak laki-laki ini, aib yang disandang oleh Elisabet terhapus sudah. Nah, di hari ke-8 dikatakan setelah lahirnya anak laki-laki dari Zakaria dan Elisabet, anak itu disunat. Penyunatan dilakukan sesuai dengan ketetapan Tuhan yang telah diberikan di dalam Kejadian pasal 17 ayat 10 sampai 14. Pada hari itu pula terjadi perdebatan dalam rangka pemberian nama. Budaya mereka saat itu, anak pertama laki-laki diberi nama pengganti nama leluhur atau nama ayahnya. Nah, para tetangga menghendaki supaya anak itu diberi nama Zakaria sesuai dengan nama ayahnya. Namun Elisabet menolak dan berkata, namanya Yohanes,
sesuai dengan yang sudah diberitahukan oleh malaikat kepada Sakaria. Elisabet taat kepada suara Tuhan dan menolak kebiasaan atau tradisi yang berlaku pada waktu itu. Dan setelah dikonfirmasi kepada Sakaria, maka Sakaria menuliskan nama anaknya pada sebuah batu tulis, karena saat itu dia masih bisu. Dan namanya adalah Yohanes. Nah, orang-orang di sekitar mereka heran, karena tidak ada nama seperti itu di kalangan mereka. Setelah Sakaria menulis nama Yohanes pada batu tulis, maka saat itu dia bisa berbicara kembali. Sakaria merdeka dari bisunya. Hukuman atas ketidakpercayaannya Sakaria telah berakhir. Peristiwa ajaib yang dialami Elisabet dan Sakaria menjadi pembicaraan di seluruh daerah mereka. Mereka pun melihat bahwa tangan Tuhan menyertai Yohanes. Ini akan menjadi modal yang baik bagi pelayanan Yohanes ke depan. Nah, pembelajaran apa yang bisa kita ambil? Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Jauhkan diri dari rasa iri hati terhadap berkat yang diterima oleh orang lain. Mari kita melakukan ketetapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sunat bagi kita di dalam perjanjian baru terdapat di dalam Kolose 2 ayat 11-12 yang berkata, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan. Juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Nah, makin hari, makin disempurnakan dalam Kristus. Itu adalah bagian kita. Kemudian, mari kita lebih taat kepada Allah daripada kepada tradisi atau kebiasaan pada umumnya. Lalu berani menolak yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah. Biarlah semua perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidup kita menjadi cerita yang indah dan memuliakan Tuhan di antara orang-orang yang mengenal kita. Kemudian bagian berikutnya, bagian yang terakhir, kita pelajari Lukas pasal 1 ayat 67-80 mengenai nyanyian pujian Sakaria. Setelah Sakaria dibebaskan dari kebisuannya, dia berbicara serta memuji Allah. Itu bisa kita lihat kembali di dalam ayat 54. Dan kini dia dipenuhi dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Bernubuat adalah berbicara atas nama Allah. Nyanyian pujian Sakaria disebut juga Benedictus. Artinya terpujilah. Dalam ayat 68-75 menyatakan bahwa Allah layak dipuji karena Ia melawat dan membawa kelepasan bagi umat-Nya. Allah menyelamatkan umat-Nya melalui keturunan Daud. Nah, hal ini menunjuk kepada Yesus yang terlahir sebagai keturunan Daud. Allah menggenapi janji yang telah diucapkannya kepada Abraham. Tuhan melepaskan umat-Nya agar umat-Nya dapat beribadah kepada-Nya dengan tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran seumur hidup mereka. Selanjutnya di dalam ayat 76-80 berbicara tentang Yohanes dan tugasnya Yohanes. Yohanes ini nanti akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Tugasnya apa? Mempersiapkan jalan bagi Yesus dengan cara memberi pengertian kepada umat-Nya bahwa keselamatan berdasarkan pada pengampunan dosa.
Yesus sebagai surya pagi dari tempat yang tinggi akan menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki mereka kepada jalan damai sejahtera. Yohanes akan bertambah besar dan rohnya makin kuat. Ia tinggal di padang gurun sampai ia menampakkan diri kepada Israel. Yohanes terlahir dengan tujuan menjadi pendahulu Sang Mesias untuk mempersiapkan jalan untuknya. Pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari perikop ini? Mari kita memiliki hidup yang memuliakan Allah atas segala perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Kita telah dilepaskan dari segala belenggu dosa oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Mari kita lebih bersungguh-sungguh di dalam kita melakukan ibadah kita kepada Tuhan. Selanjutnya, mari kita memberi hidup ini untuk dipakai oleh Tuhan, mengajarkan kebenaran dan bersaksi tentang keselamatan yang hanya ada di dalam Kristus, mempersiapkan diri dan orang-orang di sekitar kita untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini dari Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 80. Harapan saya kita semua dapat membaca semua ayat-ayat itu sehingga kita bisa memahaminya dan menerima sebuah pembelajaran yang lengkap ya. Lalu kita akan berdiskusi bersama jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan di dalam grup WhatsApp kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan akhir kata saya mau katakan selamat bertumbuh makin mantap di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.